Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Karena dengan nikmatnya kita masih dapat berkumpul di majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya hingga akhir zaman kelak. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab An-Nahwul Wadih di juz yang kedua. Kalau kemarin di pertemuan pertama kita telah menyelesaikan dars kita mengenai fi'il-fi'il yang sahih dan fi'il-fi'il yang mu'tal, ya, taqsimul fi'li ila sahihil akhiri wa mu'tal lil akhiri. Kita tahu bahwa ada fi'il yang mu'tal dan ada fi'il yang sahih. Ya, kita murajaah sedikit dan kaidahnya adalah fi'il yang mu'tal akhirannya adalah fi'il yang diakhiri dengan huruf-huruf illah. Apa itu huruf illah? Yakni alif, ya, dan waw. Nah, sedangkan untuk fi'il yang sahih berarti seperti layaknya fi'il biasa, tidak terdapat huruf illah di belakangnya. Dan kita lanjutkan di materi yang kedua, ya, untuk pembahasan kitab An-Nahwul Wadih juz yang kedua. Termasuk di materi yang kedua yakni al-mabniyu wal mu'rabu. Al-mabniyu wal mu'rabu. Kita lihat di al-amsilah. Ya. Perlu ketahui bahwa baik isim maupun fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya, baik isim ada yang mabni, ada juga yang mu'rab maupun fi'il. Sama, ada yang mabni, ada juga yang mu'rab. Itu perlu diingat terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke contoh nomor 1. Yang pertama adalah aina manziluk, aina manziluka. Ya. Artinya di mana rumahmu. Ya. Kemudian contoh yang kedua, aina tadhhabu. Aina tadhhabu. Ya. Kamu pergi kemana? Atau kemana kamu pergi? Di mana kamu pergi? Kemudian yang ketiga, ila aina tasiru. Ya, kemana kamu berjalan? Ila aina tasiru. Ya. Saro yasiru. Bisa kita lihat di situ aina, ya, aina di situ dia terdapat di 3 contoh tersebut. Ya. Kita lihat di situ dia tetap aina terus. Nanti penjelasannya akan ada setelah ini. Ya, kemudian, ya, yang keempat, zabahal jazzaru syatan. Ya, zabahal jazzaru syatan. Artinya tukang jagal itu menyembelih atau telah menyembelih kambing. Tukang jagal telah menyembelih kambing. Kemudian yang kelima, ya, al-jazzaru zabaha syatan. Al-jazzaru zabaha syatan. Sama, penyembelih atau tukang jagal menyembelih kambing. Seekor kambing. Kemudian yang keenam, hal dzabahal jazzaru syatan. Hal dzabahal jazzaru syatan. Apakah tukang jagal itu menyembelih kambing? Maka tukang jagal itu menyembelih seekor kambing. Kita lihat di dzabah di situ, ya.
Poinnya ada di dzabaha. Nah, tidak ada perubahan di situ. Ya. Baik, yang ketujuh. Contoh yang ketujuh, min ayyi makanin ji'ta? Min ayyi makanin ji'ta? Dari mana tempatmu datang? Dari tempat yang mana kamu datang? Nah, seperti itu ya. Min ayyi makanin ji'ta. Kemudian yang kedelapan, ji'tu min manzili. Ji'tu min manzili. Aku datang dari rumahku. Atau saya datang dari rumah saya. Yang kesembilan, akhadtu min abi nuqudan. Akhadtu min abi nuqudan. Akhadtu, saya mengambil dari bapak saya uang. Sejumlah uang. Nuqudan. Dari contoh 7, 8, dan 9 kita lihat min. Ya, min di situ tidak ada perubahan. Ya. Min tidak menjadi mini atau minu, akan tetapi tetap menjadi min. Ya, harf ya. Kita lihat pembagiannya nanti. Kemudian yang ke-10. Contoh yang ke-10. Al-qutnu. Ya, al-qutnu imadus sarwati fi Misra. Al-qutnu imadus sarwati fi Misra. Kapas, kotonnya, koton, kapas atau kapuk. Imad, imad artinya apa? Sandaran, tiang. As-sarwa, kekayaan. Tiang kekayaan, maksudnya bagaimana? Ya, mungkin ya kapas sebagai ini ya, apa? Tiang ekonomi, apa? Roda perekonomian, apa istilahnya kalau di bahasa Indonesia? Ya ininya ekonomi, tiang ekonominya. Jadi yang paling penunjang ekonomi, ya penunjang ekonomi di Mesir adalah qutnu, sesuai dengan pernyataan di sini, contoh di sini. Ya, al-qutnu imadus sarwati fi Misr. Kemudian yang ke-11, janal fallahu al-qutna. Janal fallahu al-qutna. Jana artinya memetik. Al-fallahu, yang sudah paham ya, petani. Al-qutna, qutna ya kapas, kapuk. Kemudian yang ke-12, tusna'ul malabisu minal qutni. Tusna'ul malabisu minal qutni. Baju-baju diproduksi atau dibuat, ya tusna', diproduksi dari kapas. Dari contoh 10, 11, dan 12 kita lihat di al-qutnu, ya, al-qutnu. Al-qutnu di situ dia mengalami perubahan. Ada qutnu, kemudian menjadi al-qutna, kemudian menjadi minal qutni. Nah, berubah keadaan akhirnya. Bahasanya insyaallah setelah ini. Kemudian yang ke-13, Zabulatil wardatu. Zabulatil wardah. Ya. Zabula ya. Zabulat al-wardah, zabulat layu. Al-wardah mawar. Jadi mawar telah layu. Kemudian ya, ke-14, syamimtul wardatah. Syamimtul wardah. Syamimtu al-wardah.
Syamim itu artinya mencium, menghirup aroma bunga mawar. Saya menghirup aroma bunga mawar. Syamimtul wardata. Yang ke-15 ya. Nazartu ilal wardati. Nazartu ilal wardati. Aku melihat bunga mawar. Atau pandanganku tertuju ya, atau saya memandang ke bunga mawar. Tapi kita lihat di situ al-wardah. Wardah, di situ ada al-wardatu, al-wardata dan al-wardati. Itu semua berubah harokatnya. Kemudian yang ke-16, yusmirul bustanu. Yusmirul bustanu. Yusmirul artinya berbuah, ya, memberikan buahnya. Al-bustanu, kebun. Artinya ya kebun berbuah. Kebun sedang berbuah atau kebun berbuah. Kemudian yang ke-17, lan yusmiral bustanu. Lan yusmiral bustanu. Ya, fi'il mudhari ketika ke fi'il mudhari mu'rab ketempelan dengan lan maka dia menjadi mansub. Maka lan yusmiral bustanu, tidak akan pernah ya, berbuah kebun, atau kebun itu tidak akan pernah berbuah. Kebun itu tidak akan pernah berbuah. Kemudian yang ke-18, al-bustanu lam yusmir. Al-bustanu lam yusmir. Kebun tidak berbuah. Kebun tidak berbuah. Ya, kita lihat di situ fi'il mudhari yusmiru, fi'il mudhari berubah-berubah harokat akhirnya. Ada yang yusmiru, ada yang yusmiro, ada yang yusmir. Ya, tergantung dengan keadaannya, apakah dia marfu, mansub atau majzum. Baik. Kita masuk ke al-bahts. Nah, yang kita baca al-bahtsu, pembahasan. Idza ta'ammaltal kalimati ya, aina wa dzabaha wa min, ya, jika kamu atau jika engkau perhatikan pada kalimat-kalimat aina, dzabaha dan min fi amsilatil qismil awwali, ya, pada contoh-contoh yang pertama, pada 3 contoh pertama, wajadta akhira kulli kalimatin minha thabitan ala halin wahidatin. Ya, engkau akan menemukan atau engkau temukan akhir dari setiap kalimatnya ya tetap pada suatu keadaan, artinya tidak berubah. Ya, aina tetap di situ, jadi aina manziluk, tetap aina tadhhab, ya. La yataghayyaru mahma taghayyara makanul kalimati minal jumlati. Tidak berubah meskipun atau bahkan ketika tempat atau posisinya berubah. Walaupun posisinya dalam jumlah itu berubah. Nah, kita lihat di situ aina manziluk, ya, aina manziluk di situ, ya, di awal ya. Dan dia juga bisa di-i'rab dengan khabar muqaddam. Kemudian aina tadhhab ya, fi mahali ini ya, fi mahali nasbin maf'ulun bih. Intinya dia walaupun ininya tetap berubah, yaitu kita lihat ila aina, ya harusnya dia jar tidak berubah, namun tidak berubah menjadi aini, tetap sedemikian adanya aina. Fa akhiru kullin minal kalimataini aina wa dzabaha mulazimun lil fathi fil amthilati sabiqati wa fi ghairiha. Jadi kemudian akhir dari 2 kalimat yakni aina dan dzabaha, aina artinya di mana, dzabaha artinya menyembelih, fi'il madhi ya, mulazimun lil fathi,
keadaan akhirnya fathah, mulazimun lil fathi, aina, dzabaha, bil amtsilatis sabiqah, pada contoh-contoh yang telah disebutkan di atas sebelumnya. Dan juga wa fi ghairiha, pada contoh-contoh yang tidak disebutkan, ya, contoh-contoh yang tidak disebutkan di kitab ini, ya. Kemudian wa akhiru min mulazimun lis-sukuni fil amtsilati sabiqah, dan min tetap pada keadaan sukun, harokatnya sukun, ya. Wa fi ghairiha kadzalik, dan contoh-contoh yang tidak disebutkan atau selain dari contoh yang telah disebutkan juga demikian. Wa minal kalimati allati tathbutu awakhiruha ala halin wahidatin jami'ul hurufi. Ya, dan dari kalimat-kalimat atau di antara kalimat-kalimat yang keadaan akhirnya itu tetap pada satu keadaan, yaitu semua huruf. Yang dimasukkan di sini semua huruf, ya, termasuk di dalam fiil-fiil yang, atau semua huruf, ya, termasuk dalam kalimat-kalimat yang tetap keadaannya. Keadaan akhirnya itu tetap, ya. Karena kalimat terbagi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Maka huruf termasuk kalimat yang kesemuanya dia tetap akhirannya, atau bisa disebut dengan mabni. Wa kadzalikal af'alul madhiyatu, dan demikian juga dengan fi'il madhi. Demikian juga berarti dia juga tetap keadaan akhirnya. Wa af'alul amri, dan fi'il amri selain yang dikecualikan, ya, atau tanpa ada pengecualian, tanpa ada pengecualian. Jadi semua fi'il amr dan semua fi'il madhi itu mabni, ya, tidak ada pengecualian. Yang ada pengecualian itu di fi'il mudhari, ya. Mudhari, ya, semuanya mu'rab kecuali yang bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Baik, wa idza ta'ammalta al-kalimati, ya, al-qudnu wal wardatu wa yusmiru bi amtilatil qismi tsani, ya. Jika kamu perhatikan pada kalimat-kalimat qudnu, ya, qudnu, qatan, al-wardah, tadi sudah yusmiru pada contoh pembagian yang kedua, ya, bagian yang kedua, engkau akan menemukan akhir kalimatnya, ya, wajadta akhira kulli kalimatin minha yataghayyaru min halin ila halin bitaghayyuri makaniha minal jumlati, bitaghayyuri makaniha minal jumlati. Kau akan menemukan setiap dari kalimatnya tersebut berubah keadaannya min halin ila halin, dengan disertai dengan perubahan posisinya pada jumlah, ya, sertai dengan perubahan pada jumlah. Fakalimata al-qudnu wal wardatu qad taghayyara akhiru kullin minha bil amthilati sabiqah min ar-raf'i ila an-nasbi thumma ila al-jarri. Dan pada dua kalimat al-qudn, ya, dan wardah, keadaan akhirnya berubah, ya, dari rafa kemudian ke nasab kemudian kejar. Ini, ya, kejar dalam keadaan marfu', mansub, majrur. Wa kalimatu yusmiru taghayyaru akhiruha bil amthilatil mutaqaddimati aydan min ar-raf'i ila nasbi thumma ila al-jazmi. Kemudian untuk kalimat yusmiru dia berubah keadaan akhirnya
seperti contoh sebelumnya, ya, dari rofa, kemudian ke nasab, ya, dari keadaan marfu menjadi mansub, kemudian ke majzum. Jadi di pembahasan terakhir kita telah membahas bahwa kalimat-kalimat qutn, wardah, yusmiru, ya, itu kalimat-kalimatnya atau akhir kalimatnya itu berubah sesuai dengan keadaannya atau sesuai dengan posisinya. Dan di situ, ya, al-qutnu, ya, kemudian menjadi al-qutna, kemudian menjadi minal qutni, ya. Begitu juga wardah dan juga yusmiru, ya, yusmiru di situ, ya, yusmiru, kemudian jadi yusmira, kemudian jadi yusmir. Maka keadaan akhirnya berubah, ya, sesuai dengan kondisinya. Apakah dia marfu', apakah dia mansub, apakah dia majzum. Ya, perlu diingat kalau marfu' berarti itu keadaan asalnya marfu' untuk yang mu'rab. Kemudian mansub berarti harus ada yang menasabkannya atau ada yang membuat dia mansub. Begitu juga dengan majzum atau majrur. Majzum untuk fi'il, ya, fi'il mudhari', ya, sedangkan majrur untuk isim. Maka harus ada yang membuatnya. Kalau misalnya untuk fi'il, ya, untuk fi'il mudhari', maka harus ada yang membuat dia majzum. Atau isim harus ada yang membuat dia menjadi majrur, ya. Kita pindah ke al-qawaid. Al-qawaid. Al-qawaid jamak dari al-qaidah. Nah, kita lihat kaidahnya. Apa kaidahnya? Al-kalimatu tanqasimu qismaini. Kalimat, ya, terbagi atas dua. Ditinjau dari tetap atau tidaknya akhir suatu kalimat, ya. Jadi ini pembagian kalimat berdasarkan tetap atau tidaknya akhir suatu kalimat. Ada juga kan kalimat, ya, ya, yang terbagi tiga, ya. Ada isim, fi'il, huruf. Nah, kalau ini kalimat ditinjau dari perubahan akhirnya, tetap atau tidaknya akhirnya. Al-kalimatu tanqasimu qismaini, terbagi atas dua, ya. Ma yathbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it tarakibi wa yusamma mabniyan. Itu yang pertama, ya. Yakni yang keadaan akhirnya tidak berubah atau tetap, tidak akan pernah berubah pada seluruh susunan, maksudnya pada setiap posisi. Apakah dia nanti jadi fa'il, apakah dia nanti jadi mubtada atau jadi maf'ul bih. Misalnya untuk isim, maka itu tidak berubah pada setiap susunan. Wa yusamma mabniyan, maka disebut juga dengan mabni. Wa ma yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'raban, dan yang keadaan akhirnya berubah disebut dengan mu'rab. Jadi gampang, ya. Jadi ketika kita disebutkan misalnya mabni, apa itu mabni, maka itu langsung kita jawab yang keadaan akhirnya tidak berubah. Dan yang mu'rab kalimat-kalimat yang keadaan akhirnya itu berubah sesuai dengan kondisinya. Kemudian yang kedua, ya, al-qaidatus tsaniyah, ya. Kaidah yang kedua, al-hurufu kulluha mabniyatun. Nah, ini sudah disebutkan, ya, tadi di pernyataan sebelumnya dibahas. Huruf semuanya mabni, ya. Kita ketahui bahwa ada kalimat, ada yang isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, huruf kesemuanya dia mabni, alias keadaan akhirnya tidak berubah.
Wa kadzalika jami'ul af'alil madiyati. Dan demikian pula dengan fi'il-fi'il yang madhi. Maka fi'il madhi semuanya mabni, alias tidak berubah keadaan akhirnya. Wa jami'u af'alil amri, dan semua fi'il-fi'il amr. Fi'il-fi'il amr semuanya mabni. Baik, kita ke tamrinat. Insyaallah tamrinatnya mudah. Ya, kita bacakan. Yang pertama, ya. Limadza kanat kalimatu ad-darrajatu, atau kalimatu darrajati fil jumalil atiyati mu'rabatan wa kalimatu man mabniyatan. Limadza kanat kalimatu ad-darrajah fil jumalil atiyati mu'rabatan wa kalimatu man mabniyatan. Jadi kenapa ya, kata darrajah disebut dengan pada jumlah ini yang akan disampaikan di bawahnya itu mu'rab, dan kenapa kalimat man ya itu mabni. Nah, kita lihat di contoh pertama, ad-darrajatu musri'atun. Ad-darrajatu musri'atun, sepeda ya, sepeda itu cepat. Sepeda, atau mungkin kalau yang cepat bisa diinikan motor ya. Ad-darrajatun nariyah, cepat. Kita lihat di situ harokat akhirnya adalah dhammah. Ad-darrajah harokat akhirnya dhammah. Dia sebagai mubtada. Kemudian raqiba aliyun ad-darrajah. Ya. Nah, di situ ad-darrajata. Ali mengendarai sepeda. Ad-darrajata. Maka di situ ad-darrajata. Kemudian yang ketiga, farihal waladu bid-darrajati. Anak laki-laki senang dengan sepedanya. Maka apa alasannya? Ya. Alasannya adalah karena akhir kalimatnya berubah. Gampang ya, karena akhir kalimat dari ad-darrajah itu berubah. Taghayyara akhiruha. Taghayyara akhiruha. Kemudian yang keempat, di tamrin yang keempat, untuk tamrin yang pertama, ja'a manaditu, manadaitu. Ja'a manadaituhu. Telah datang orang yang kupanggil. Ja'a manadaituhu. Nah, kita lihat di man ya, man. Man di situ jadi fa'il. Fa'il untuk fi'il ja'a. Nadaituhu. Telah datang orang yang kupanggil. Kemudian yang kelima, uhibbu man yu'allimani, atau uhibbu man yu'allimuni. Aku mencintai orang yang mengajariku. Uhibbu man yu'allimuni. Kita lihat di situ man dia jadi maf'ulun bi, di mahali nasbin ya, karena dia mabni. Hibbu man yu'allimani. Kemudian yang keenam, al-jaizatu liman yasbiq. Al-jaizatu liman yasbiqu. Al-jaizah itu hadiah ya, penghargaan atau apa? Tidak. Ya, penghargaan, hadiah liman yasbiqu, kepada orang yang urutannya pertama, yang duluan. Misalnya lomba lari, maka hadiah ya yang juara pertama, yang duluan. Al-jaizatu liman yasbiqu. Ya, bagi orang yang pertama. Tapi kita lihat di situ man, ya man, ketempelan huruf jar.
ketempelan huruf jar li. Ya. Maka man di situ harusnya kalau untuk isim mu'rab dia berubah, ya. Kan tetapi ketika isim mabni maka dia tidak berubah. Man jadi fi mahalli jarrin. Man fi mahalli jarrin. Dia menempati posisi jar, bukan mu'rab. Nah, cukup jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kaifa tastadillu, istadalla yastadillu. Kaifa tastadillu bi tariqatin amaliyatin ala anna al-kalimatil atiyata mu'rabatun. Kaifa tastadillu bi tariqatin amaliyatin ala anna al-kalimatil atiyata mu'rabatun. Bagaimana engkau berargumen atau berikan alasannya lah. Bagaimana kamu beralasan dengan metode praktek atau tariqatin amaliyatin, itu praktek ya. Ya alias antunna sekalian itu memberikan contoh. Ala annal kalimatil atiyata, bahwa kalimat yang di bawah ini atau berikut ini merupakan kalimat-kalimat yang mu'rab. Jadi antum dan antunna sekalian diminta untuk apa sih alasannya kalimat-kalimat di bawah ini disebut dengan mu'rab? Apa sih alasannya? Kita lihat as-sama'u. As-sama'u, kenapa dia disebut mu'rab? Ya. Karena dia bisa berubah. Gampang ya? Karena taghayyara akhiruha. Karena berubah akhirnya. Misalnya as-sama'u murtafi'ah, misalnya as-sama'u murtafi'ah. Jadi situ mubtada ya, as-sama'u, maka dia harus dhamma, as-sama'u murtafi'atun misalnya. Kemudian pada posisi mansub misalnya ra'aitu as-sama'a misalnya. Nazartu as-sama'a. Jadi di situ keadaannya mansub karena dia maf'ulun bih. Atau misalnya ketempelan huruf jar misalnya nazartu ilas sama'i. Nazartu ilas sama'i. Maka ketempelan huruf jar ila, kan dia jadi harokatnya harokat kasroh. Maka as-sama terbukti bahwa dia adalah isim yang mu'rab atau dia tergolong kalimat yang mu'rab karena berubah akhirannya. Begitu pula dengan al-misbah, misbah lampu ya. Misbah lampu penerang. Al-qalamu pena, yaktubu dia menulis, yazra'u apa ini? Yazra'u menanam, yafhamu paham. Silakan antum dan antuna sekalian kerjakan. Tidak wajib namun bisa sebagai bahan latihan agar bisa lebih paham, bisa lebih mutqin dengan kaidah yang telah disebutkan sebelumnya. Baik, yang ketiga, kaifa tastadillu bi tariqatin amaliyatin ala anna al-kalimatil atiyata mabniyatun. Kaifa tastadillu bi tariqatin amaliyatin ala anna al-kalimatil atiyata mabniyatun. Sama ya, cuma bedanya antum dan antuna sekalian disuruh untuk membuktikan bahwa apakah ini kalimat yang akan disebutkan setelah ini adalah mabni. Disuruh berargumen antum dan antuna sekalian. Tastadillu. Maka apa kalimatnya? Ya, pertama kaifa. Ya, kaifa artinya bagaimana? Kaifa. Misalnya kaifa haluk. Ya, kaifa haluk. Apa kabarmu?
Di situ dia kaifa haluk, dia jadi khabar muqaddam, maka dia tetap kaifa. Misalnya kita jadikan mansub misalnya dalam fi mahalli nasbin misalnya. Misalnya ra'aitu ra'aitu kaifa yaktubu misalnya. Ra'aitu kaifa yaktubu. Saya melihat bagaimana dia menulis. Ra'aitu kaifa yaktubu. Maka kaifa di situ fi mahalli nasbin. Akan tetapi walaupun dia nasab atau ya maf'ulun bi ya, walaupun dia maf'ulun bi, akan tetapi dia tetap kaifa. Maka terbukti bahwa dia adalah mabni, bahwa kaifa adalah mabni, dia tidak mengalami perubahan. Kemudian ada an ya, an. Sama an artinya dari. An huruf ya, huruf. Sudah sangat jelas ya dia huruf, maka dia mabni. Kemudian la'alla la'alla kemudian ada kataba, kemudian ada intasara, kemudian ada iftah kala. Silakan buat teman-teman, antum dan antunna sekalian bisa mencoba dimasukkan ke dalam kalimat, dimasukkan ke dalam jumlah agar semakin memungkinkan bahwasanya yang disebutkan di bawah ini adalah kalimat-kalimat yang mabni dan semakin memungkinkan kaidah yang telah disebutkan di atas. Baik, masih banyak waktu ya. Kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya, yakni anwa'ul bina. Anwa'ul bina. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa ada kalimat yang mabni, ada kalimat yang mu'rab. Maka di pelajaran selanjutnya ini kita akan mempelajari macam-macam bina. Macam-macam fi'il yang mabni atau kalimat mabni. Baik. Kita langsung ke al-amtsilah. Al-amtsilatu. Al-amtsilatu. Tapi sebelumnya mungkin untuk materi ini kita tidak akan selesai, namun kita bacakan dulu saja contohnya al-amtsilahnya, kemudian nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga untuk bahasnya. Jadi yang pertama, kam jawadan fil midani, kam jawadan fil midan. Berapa jawadan, orang dermawan di lapangan. Jud, jawadan itu orang pemurah. Jawadan, dermawan, pemurah. Kemudian yang kedua, bikam ishtaraita sa'ataka. Bikam ishtaraita sa'ataka. Berapa atau dengan berapa kamu membeli jam tanganmu atau jammu? Kemudian yang ketiga, kam ta'idu wala tafi. Kam ta'idu wala tafi.
berapa banyak kamu berjanji, dan tidak ditepati, wala tafi, dan tidak dipenuhi. Kam ta'idu wala tafi. Ta'idu itu janji, ya, berjanji. Engkau berjanji, wala tafi, dan tidak kamu tepati. Kemudian yang keempat, ya kita lihat di situ ya, satu di contoh yang pertama, di contoh yang kedua, di contoh yang ketiga. Itu kita lihat di kamnya. Kam juga termasuk mabni karena dia tidak berubah ya. Kemudian yang keempat, i'tadalal jawwu. I'tadala itu apa maknanya tidak? I'tadala itu menengah. Ya. Menengah, sedang-sedang saja. Maka di situ kita terjemahkan al-jawwu, i'tadalal jawwu, ya. Suhu, ya, al-jawwu udara, suhu sedang-sedang saja, cuacanya lagi normal. Tidak panas dan tidak juga dingin. Kemudian yang kelima, hal i'tadalal jawwu, apakah cuaca sedang normal atau apakah cuaca normal? Kemudian yang keenam, al-jawwu qad i'tadala. Ya, cuaca lagi bagus. Cuaca atau udara sungguh sedang normal atau sungguh normal. Benar-benar normal. Ininya di mana? Syahidnya ada di i'tadala. I'tadala di situ tidak berubah. Syahidnya ada di i'tadala. I'tadala karena dia mabni. Tidak mungkin di al-jawwu. Karena pembahasan kita adalah anwa'ul bina. Maka fokus kita ada di i'tadala. Kemudian yang ketujuh, qif haitsu anta. Qif haitsu anta. Berhentilah dimanapun kamu berada. Qif haitsu anta. Qif atau berhentilah atau berdirilah. Maka artinya adalah berhentilah dimanapun kamu berada. Haitsu anta, dimana kamu berada. Yang ketujuh, sir ila haitsu syi'ta. Sir ila haitsu syi'ta. Berjalanlah menuju tempat yang kamu suka. Berjalanlah ke di mana tempat kamu yang engkau inginkan. Syi'ta. Kemudian yang kesembilan, tuqimu haitsu yatibul hawa. Tuqimu haitsu yatibul hawa. Tuqimu, ya, bisa kita artikan dia perempuan, ya, bermukim dimanapun tempat yang udaranya bagus. Yatibul hawa, toba yatibu. Yatibul hawa, toba yatibu artinya baik, bagus. Yatibul hawa udara. Ya, dia perempuan atau kamu, anta, dhamir anta atau dhamir hiya, aqama yuqimu, ya. Dari wazan aqama yuqimu. Kemudian kita tasrif ke dhamir hiya menjadi tuqimu atau dhamir anta menjadi tuqimu juga. Maka dia perempuan bermukim di mana tempat yang udaranya bagus. Sudah ya? Kemudian yang ke-10. Jadi kita lihat di situ syahidnya ada di
haitsu untuk contoh 7, nomor 8 dan nomor 9 itu adalah haitsu. Haitsu di situ mabni, tidak berubah. Itu ketempelan ila, huruf jar ila, maka dia tidak berubah menjadi haitsi, kan tetapi dia tetap haitsu. Jadi dimanapun dia berada maka tetap haitsu. Kalimat tersebut tetap haitsu, tidak berubah karena dia adalah mabni. Kemudian yang ke-10, kana amsi syadidal harri. Kana amsi syadidal harri. Kemarin sangat panas, syadidal harri. Kemarin adalah waktu yang sangat panas. Amsi syadidal harri. Amsi dia jadi isim kana, syadida di situ jadi khobar kana. Kemudian yang ke-11, zurtul ahrama amsi. Zurtul ahrama amsi. Saya mengunjungi al-ahram, itu piramid. Piramida. Ya. Saya mengunjungi piramid kemarin. Maka di situ lihat amsinya tidak berubah. Dia jadi dzaraf ya. Dzaraf ya di situ, maka dia tetap amsi. Kemudian yang ke-12 ya. Dhahabtu amsi ilal qal'ah. Dhahabtu amsi ilal qal'ati. Saya pergi ya, kemarin ke qal'ah. Qal'ah benteng. Nah, benteng. Dhahabtu amsi ilal qal'ati. Benteng. Bangunan yang besar. Dhahabtu amsi ilal qal'ah. Nah, di sini juga dia jadi dzaraf ya, amsi. Maka dia tetap amsi. Dia akan tetap menjadi amsi. Nah, dzaraf itu masuk dalam mansubatul asma. Namun tetap dibaca amsi. Kana amsi syadidal harri. Dia tetap dalam kondisi kasrah, akhirnya tetap kasrah. Pembahasan alimna mimma taqaddama ya, kita telah mengetahui dari pembahasan sebelumnya annal mabniya huwa ma yulazimu akhiruhu halatan wahidatan fi jami'it tarakibi, bahwa mabni adalah yang keadaan akhirnya itu lazim, artinya tetap halatan wahidan pada satu keadaan, fi jami'it tarakib, pada semua susunan, segala susunan kalimat, maka isim mabni atau kalimat yang mabni itu tetap keadaan akhirnya. Wa nuridu huna, dan yang kita maksudkan, yang kita inginkan adalah an na'rifal ahwala allati tulazimu awakhiral mabniyati. Yang kita inginkan di sini adalah kita bisa mengetahui keadaan-keadaan di mana keadaan-keadaan dari atau keadaan akhir dari kalimat-kalimat yang mabni tersebut, baik isim maupun fi'il ataupun huruf. Jadi yang kita inginkan di sini yang ingin kita tuju bahwasanya agar kita bisa mengetahui apa saja keadaan akhirnya. Ya, al-kalimatu bisa al-kalimatu, bisa al-kalimati ya. Tergantung nanti mau baca gimana. Jadi bisa al-kalimatu, al-kalimatu.
Fanaqul al-kalimat kam wa'tadala wa haitsu wa amsi. Jadi kalimat-kalimat kam dan i'tadala dan haitsu dan amsi fil amsilatis sabiqah pada contoh-contoh sebelumnya kulluha mabniyatun, semuanya mabni, lianna awakhiraha tulazimu ahwalan, karena keadaan akhirnya itu tetap, atau karena tetapnya keadaan akhirnya. La tataghayyaru mahma taghayyarat tarakibu, dan tidak berubah walaupun susunannya berubah. Jadi tadi ya, walaupun dia jadi mubtada, walaupun dia jadi maf'ulun bih, dia tetap demikian, dia tetap tidak berubah. Baik, masih ada waktu. Fa akhiru kam, dan pada keadaan akhir kam yulazimus sukuna, dan dia menetap ya, pada sukun. Wa min ajli dzalika yuqalu, oleh karena itu yuqalu dikatakan bahwa innaha mabniyatun ala sukun, dia dikatakan bahwa dia mabni atas tanda sukun, mabniyatun ala sukun atau mabniyun ala sukun. Lanjut, wa akhiru i'tadala, wa akhiru kalimati i'tadala, gitu ya kalau ininya. Dan keadaan akhir dari i'tadala yulazimul fatha, melazimi keadaan akhirnya itu fathah. Wa min ajli dzalika yuqalu innaha mabniyatun 'alal fathi. Oleh karenanya dia disebut dengan mabniyun 'alal fathi atau mabniyatun 'alal fathi. Wa akhiru haitsu yulazimu dhamma. Akhir dari kata atau dari kalimat haitsu yulazimu dhamma, haitsu dhamma. Wa min ajli dzalika yuqalu inna mabniyatun 'alad dhamm. Oleh karena itu dikatakan kalau haitsu dia mabniyun atau mabniyatun 'ala dhammi. Kemudian lanjut, akhir wa akhiru amsi yulazimul kasra. Dan akhir dari kalimat amsi itu melazimi kasra, tetap pada tanda kasra. Wa min ajli dzalik yuqalu innaha mabniyatun 'alal kasri. Oleh karena itu kalimat amsi dikatakan mabniyun 'alal kasri atau mabniyatun 'alal kasri. Nah, baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan ketiga insyaallah. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Semoga kita diberi istiqomah dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.